senantiasa tercurahkan kepada Nabi Uswatul Hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik ibu sekalian, jamaah majelis taklim, majelis duha sahaja di Masjid Rumah Sakit JIH yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya ibu semua, sehat walafiat? Saya doakan semoga ibu senantiasa diparingi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sehatnya ini akan semakin menguatkan ketaatan di jalan Allah. Dan semoga kita semua mendapatkan hidayah yang sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian, insyaallah tema yang kita angkat hari ini adalah bagaimana cara kita mengklaim garansi di dalam kehidupan ini. Kenapa kita harus mengklaim garansi di dalam kehidupan ini? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan garansi di dalam kehidupan ini, dan kita harus mengklaimnya supaya kita mendapatkan garansi dan jaminan tersebut. Nah, saya mau tanya dulu, kalau misalnya ibu-ibu mau beli HP, anggap aja harganya 20 juta. Ini yang ada garansinya atau nggak ada garansinya? Garansi. Kenapa kira-kira? Kalau ada apa-apa, insya Allah lebih menenteramkan jiwa. Kalau beli mobil baru, ini kan akhir tahun, biasanya banyak promo. Ayo bu, beli mobil, ini ada promo. Ngabisin stok produksi tahun 2024. Kira-kira pilih yang harganya, misalnya harganya 300 juta, tapi ada garansinya. Atau yang harganya 290 juta, mirip lebih murah 10 juta, tetapi tidak ada garansinya. Yang ada garansinya lebih murah ya? Pilih yang ada garansi atau enggak? Pilih yang ada garansi. Lebih mahal loh. Gak apa-apa. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Masya Allah. Artinya, bicara masalah dunia, semua dari kita milih yang ada garansi. Mau HP, mau mobil, mau elektronik, cuma lagi sama-sama beli barang. Beli kulkas harga 10 juta garansi 5 tahun, atau kulkas yang harganya 8 juta garansi 2 tahun. Pilih mana kira-kira? Yang garansi 5 tahun, Masya Allah lebih mahal 2 juta. Tetap yang garansi 5 tahun walaupun lebih mahal 2 juta. Artinya apa? Jiwa manusia secara naluriah itu mencari yang namanya sesuatu yang bisa menerangkan jiwa. Manusia ketika hidup di dunia ingin mencari sesuatu yang pasti-pasti aja, yang udah pasti, yang udah jelas. Kalau nggak jelas jangan deh ya. Maka dari itu kita masih ingat ya, zaman kita dulu ya, itu orang-orang zaman dulu, saya masih ingat ketika waktu zaman SD, kita sama guru-guru suruh nulis cita-citamu apa ya. Uniknya saya dapatkan fakta waktu zaman SD, saya masih ingat betul, sebagian besar anak-anak di bangku SD pada zaman itu cita-citanya apa kira-kira? Jadi PNS,
pegawai negeri. Kenapa sebabnya? Karena dianggapnya ada garansi. Nanti kalau udah tua, dapat apa? Pensiunan. Gak ada ceritanya zaman dulu orang ingin jadi pengusaha. Nanti kalau bangkrut dia, nanti kalau udah tua gak ada orderan gimana? Itu ada zaman dulu ya. Termasuk saya masih ingat, saya punya teman, saya sampai bertanya-tanya ke orang tua saya. Dia nulis cita-citanya jadi orang yang punya titel. Zaman dulu orang punya itu luar biasa ya. Dokter Andes, Dokter Randa. Sampai kalau zaman saya SD itu ada sinetron Sidul ya. Itu ayahnya itu Pak Haji itu bangga banget sama anakku jadi tukang insinyur. Ada titelnya. Ya, artinya apa? Zaman dulu orang jadi PNS, jadi orang yang bertitel itu sedikit memberikan garansi. Ada garansi di dalam kehidupan. Zaman dulu sekarang udah nggak ada. Anak-anak zaman sekarang rata-rata nggak jadi PNS begini. Jadi apa? YouTuber. Jadi selebgram ya. Jadi food vlogger ya. Yang kerjanya makan tiap hari dengan semboyannya masing-masing. Ada yang mari icip, ada yang mari kita makan, ada yang mari kita makan gitu ya, macam-macam. Udah kemudian kon mangan, kon madang, kon icip satu apa ini meja makanan semua. Bayar bukan? Gak bayar. Malah dibayar Tuhan. Maka jangan berubah. Artinya apa? Kembali ke masalah kita. Kita sudah bicara masalah garansi dan manusia hidup di dunia itu menginginkan yang namanya garansi. Pertanyaannya adalah kalau kita senantiasa menginginkan mendapatkan garansi dalam kehidupan kita, lalu kenapa kita tidak berupaya mendapatkan jaminan garansi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaminkan garansi buat diri kita. Di antaranya, kita manusia hidup di dunia, ingin semua urusan kita dimudahkan sama Allah atau bukan? Ya, ingin dilancarin apa enggak? Ingin diberikan keuntungan dalam setiap perjalanan kita atau enggak kira-kira? Ya. Ingin diberikan, kalau kita punya bisnis, ingin diberikan agar bisnis kita cepat meroket apa enggak? Ya. Kita punya masalah tapi diberikan jalan keluar, ingin apa enggak? Ingin. Padahal yang namanya jalan keluar atas masalah kita, yang namanya kemudahan dalam setiap urusan kita, itu sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba buka kembali Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar atas setiap masalahnya. Allah berikan kemudahan atas setiap urusannya. Itu garansi dari Allah. Intinya kalau ingin dilancarin sama Allah, kita harus membayarnya dengan bayaran yang bernama takwa. Waktunya sholat, kerjakan sholat tepat waktu. Ya, waktunya sholat, kerjakan sholat tepat waktu. Subhanallah. Terus terang kemarin saya baru dijewer sama Allah. Ya dijewer gimana? Kemarin pas hujan-hujan kayak gini, waktu sholat dulu, saya masih ingat. Sampai di masjid, kemudian waktu itu kok hujannya deras ya, padahal udah di depan masjid. Tinggal turun udara sedikit, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi waktu itu kita batuk.
Hujan deras ya. Sholat sekarang apa nanti aja ya? Nanti aja lah, kan hujan. Akhirnya itu kita gak berhenti depan masjid, kita gak jadi turun, lanjut aja. Kemudian saya lewat UI ekonomi itu nyebrang ke selatan, masuk ke Sepura. Kemudian sebelum YKPN itu saya mau belok kanan. Ya, waktu itu rada padat, saya nunggu akan lama, nggak nyebrang. Pas saya mau nyebrang, depan mobil itu, mobil depan udah ngasih landing, udah ngasih jalan. Saya mau belok, tahu ditabrak motor dari belakang, wah jebret. Salah sempurna di belakang, ya Allah, ditabrak motor dari belakang. Subhanallah. Begitu kemudian kita sampai rumah, kita itu langsung berintrospeksi diri, ya Allah, ini langsung dijewer sama. Ya, kita nunda sholat, itu dari depan masjid karena hujan deras kita nggak jadi turun, langsung dijewer, dikeok sama Allah Subhanahu. Allah. Maka itulah kalau Allah sayang sama kita, maka Allah langsung tegur kita. Tidak biarkan kita itu terus-menerus di dalam keadaan yang sama. Maka semalam itu saya habis isi di atas di Kelidon, saya ngejar jadwal di Berbah, saya lewat Kalasan, pas mau sholat hujan juga. Terus sholat di mana ya kita? Di lokasi kajian apa di Kalasan? Langsung waktu itu ada istri saya, udah di sini aja, kemarin kan baru dijewer, mau dijewer lagi tak? Waduh ya enggak. Udah langsung melipir, alhamdulillah. Ya Allah, pasti selamat ya. Subhanallah. Maka dari itu Allah memberikan garansi, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia ja'alnahu makhraja. Allah berikan jalan keluar atas semua masalahnya. Kita punya masalah, kita punya keluhan, kita punya kesulitan, kita punya hambatan, kita punya tantangan, kita punya rintangan. Ya Allah, kuncinya apa? Bertakwa sama Allah. Jadi kita punya masalah, kuncinya adalah kita berkaca dirilah terlebih dahulu. Aku salah apa ya kira-kira? Ada kewajiban apa yang aku undur-undur? Ada kewajiban apa yang tidak aku laksanakan? Karena jaminannya apa? Kalau kita bertakwa, masalah kita bakal dikelarin sama Allah, diselesaikan sama Allah. Jadi kalau kita punya masalah, kenapa masalah kita tidak pernah selesai? Karena jaminan dari selesai masalah itu tidak pernah kita datangkan. Kita kalau punya masalah, kita fokusnya pada masalah itu sendiri. Bahkan kita terlalu sibuk mencari kambing hitam. Dia benar. Gara-gara dia itu. Gara-gara dia itu, kamu sih jadi membuli orang lain. Kita tidak pernah mencoba untuk merunut datangnya masalah ini karena apa sebenarnya. Karena janji Allah, kalau kita punya masalah, apa yang harus dilakukan? Yuk, kita segera menepi. Kita segera menepi sedini mungkin dengan harapan bahwa di tengah menepinya kita bisa banyak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, minta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh sudah digaransi. Sebesar apapun masalah kita, seberat apapun kesulitan kita, sejauh apapun problematika kita, maka solusinya itu sedekat antara kening kita dengan sajadah kita. Begitu dekat, tinggal sujud, panjangin sujud, berdoa sama Allah, minta sama Allah. Dan tidak ada momentum yang paling dahsyat dibandingkan ketika kita sedang sujud. Bayangkan, ketika sujud kita berbisik di
dasar bumi. Kemudian bisikan itu sampai tembus ke langit yang ada di atas sana. Itu dahsyat sekali namanya sujud kepada Allah. Maka itu garansi kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antara masalah kehidupan kita adalah di antaranya masalah ekonomi. Gak punya duit, punya banyak utang. Di sini masih ada yang punya utang. Masih ya, saya doakan deh. Semoga hutangnya segera diberikan kemudahan untuk melunasinya. Semoga kedepannya gak utang lagi. Semoga kedepannya bahkan bisa memberikan pertolongan kepada orang yang sedang punya hutang. Ya. Jadi di antara masalah klasik kita adalah masalah ekonomi, masalah hutang, piutang, masalah kekurangan harta, kekurangan makanan, kekurangan dalam kehidupan. Ya Allah, sebenarnya kita sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah rezeki. Maka dari itu kemudian barang siapa yang ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah, barang siapa yang ingin diberikan rezekinya sebagaimana turunnya hujan. Hujan itu kalau turun airnya bisa dihitung apa enggak ya? Bisa. Ibaratnya orang kalau rezekinya kayak air hujan yang turun, ibaratnya punya duitnya nggak ada serinya lagi. Saking oke gitu ya. Beda kalau kita duitnya masih ada serinya, masih bisa diidentifikasi. Ini sampai banyaknya tidak bisa lagi, tidak ada serinya lagi, saking akhirnya. Maka kalau kita ingin diberikan kelancaran rezeki, ingin diberikan rezeki yang banyak, ingin diberikan rezeki yang melimpah, ingin diberikan rezeki yang tumpah ruah sebagaimana tumpah ruahnya air hujan, maka lihatlah Allah sebutkan di penggalan ayat berikutnya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga sama sekali. Kuncinya apa? Ini garansinya harus diklaim dulu dengan cara apa? Takwa kita. Takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, jaminan kelancaran dalam setiap urusan, jaminan kemudahan dalam setiap pintu-pintu rezeki. Jadi kalau kita merasa rezeki kita kok seret, ya, rezeki kita kok mampat, jangan-jangan ada yang salah dengan takwa kita, ada yang salah dengan tawakal kita, ada yang salah dengan cara kita dalam mencari harta, ada yang salah dengan cara kita dalam menggunakan harta, ada yang salah dari diri kita dalam membelanjakan harta. Nah, itu garansi yang harus kita datangkan. Kemudian di antara masalah manusia yang dialami ketika manusia itu hidup adalah ketika dia mengalami ketakutan di dalam dirinya, mengalami kesedihan yang tidak ada ujungnya. Subhanallah. Pernah suatu hari ada jamaah, yang jamaah ini kemudian saya mengidentifikasi ini punya gangguan jin ya. Ada gangguan jin di dalam dirinya. Kenapa? Setiap turun hujan kayak gini, itu bawaannya nangis. Leber, makin terus hujannya makin leber. Setiap turun hujan kayak gini, bawaannya nangis. Atau lebih parahnya lagi, ketika turun hujan menjelang maghrib, ya Allah, leber, cekukan, ditanya kamu kenapa nangis? Gak tahu. Rasanya kok pengen nangis, rasanya ada kesedihan yang memuncak di dalam jiwa, ketakutan yang memuncak di dalam dada. Subhanallah. Artinya, di antara masalah dalam kehidupan kita adalah adanya rasa takut. Takut atas sesuatu yang gak ada dasarnya. Takut memikirkan bagaimana nasib anak-anaknya.
takut bagaimana besok anak saya mau makan apa, takut bagaimana besok pendidikan anak-anaknya, sekarang pendidikan katanya makin mahal dan sebagainya. Takut bagaimana suaminya kalau nanti dinas luar kota ada begini dan ada begitu. Mengalami ketakutan yang luar biasa. Padahal lawan dari ketakutan apa ya ibu sekalian? Itu yang namanya ketenangan, ya. Ketenangan itu lawan dari namanya ketakutan. Padahal ketakutan itu, diangkatnya ketakutan dari hati manusia, itu juga sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Garansinya bagaimana cara kita mengklaim garansi tersebut? Maka di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Innal ladina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu, dan orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa garansi yang Allah berikan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan kirimkan para malaikat turun di tengah mereka, dan mereka para malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian sedih, jangan kalian cemas, jangan kalian khawatir, jangan kalian galau. Kuncinya apa? Agar ketakutan itu, kecemasan itu, kegalauan itu, kekhawatiran itu diangkat sama Allah, beriman kepada Allah, itu cara kalian garansinya. Yang kedua, dan beristiqomah di atas iman itu. Kalau kita bisa istiqomah, maka istiqomahnya kita akan mendapatkan hasil yang sangat indah berupa diangkatnya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di dalam hati dan jiwa manusia. Istiqomah berat memang, tidak mudah. Kalau mudah bukan istiqomah, istirahat. Ya, istirahat itu gampang, tinggal bobo, ya bobo cantik, apalagi hujan-hujan gini ya enak banget dah. Kalau belum bisa tidur ya udah bikin apa? Bikin teh, goreng pisang goreng, waduh luar biasa. Sambil scroll ya Allah ya dari. Sepertinya dunia dan sisinya dari tangan dirinya, ya enggak. Tetapi kemudian istiqomah berat. Harus hujan-hujan berangkat pengajian, nyatet gitu ya, mencatat, menulis, mendengarkan dengan baik, memahami, dan mencoba berjuang mengamalkannya, ya Allah. Tapi di balik itu semua ada jaminan dan garansi bagi kehidupan kita. Kebalikan dari itu semua ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyebutkan di dalam surah Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri", barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari mengingatkanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, hidup yang penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kesedihan, kegalauan, kegundahan dan teman-temannya. Kenapa sebabnya? Maksiat kita, durhaka kita sama Allah, ya, tidak menurutnya kita kepada Allah, maksiatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi sumber kesengsaraan kita. Jadi selama ini Allah sudah kasih garansi kepada kita, tapi kita yang nggak mau mengklaim garansi itu. Udahlah, ngapain dia dipakai garansinya, ya udah, begitu HP-nya rusak bingung udah. Kan ada 3 orang yang kemudian kalau beli HP udah ngapain lah, kardus dibuang langsung. Begitu sebulan kemudian rusak kartunya, klaim garansi bingung udah, notanya udah dibuang, kartu garansi udah dibuang ya. Itu saja. Nah, sama juga kita membuang yang namanya jaminan garansi itu, kartu garansinya kita buang.
Dan kamu garansi ketika kita ini mendapatkan garansi berupa dihilangkan ketakutan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah beriman dan apa? Dan beristiqomah di atas iman dan istiqomah tersebut. Subhanallah. Kemudian ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang ingin mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Garansi berupa penjagaan. Ingin enggak kita keluar dari rumah kita dijaga sama Allah? Pengen ya? Iya. Pengen enggak kita keluar dari rumah kemudian kita lalu mengalami kecelakaan? Pengen enggak? Tidak. Alhamdulillah. Subhanallah. Iya. Belum lama ini, ya, mungkin dalam rentang 1 bulan ini 2 kali saya melihat kecelakaan terjadi di hadapan mata saya. Yang pertama waktu kemarin baru pulang dari Jakarta di tol Cirebon, di depan saya ada truk. Itu kejadiannya jam 6 pagi. Ini truk, ini truk ngapain kok kamu ke kanan nabrak apa? Partisi jalan, guling tepat di depan mata saya. Allah. Belum lama ini, ya masih di bulan ini juga, ketika saya perjalanan ke Surabaya, waktu itu posisi kalau nggak salah di Jombang, ada truk warna putih. Ini kok kayak gini jalannya kok zigzag ini? Kenapa ini mobil? Udah, saya kurangi kecepatan. Habis zigzag ini guling. Kira-kira kita pikir enggak ketika di jalan terjadi kejadian kayak gini? Jadi kita pikir dijaga sama Allah, ya benar? Kita pikirnya selamat ya. Maka di antara satu kata sakti yang dipegang oleh orang-orang kita, orang Jawa itu kata selamat. Maka banyak orang Jawa masih namanya nama selamat ya. Sampai kemudian ketika Neil Armstrong pulang dari bulan, mendarat di bumi, dibilang telah mendarat dengan selamat di bawah. Ya, bukan selamat itu maksudnya, dengan selamat maksudnya. Nah, kita mencari namanya keselamatan di dalam kehidupan. Tapi sedangkan kita keselamatan itu sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau selamat dalam perjalanan, selamat ketika kita keluar dari rumah, apa yang harus kita lakukan? Maka garansi itu harus diklaim sama kita. Cara klaimnya bagaimana? Kata Rasulullah SAW, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi." Kalau ada orang keluar dari rumahnya, kemudian baca doa keluar rumah, ayo kalian doa rumah bacanya apa? Masya Allah, pinter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Artinya apa? Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula, tiada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, ketika kita keluar rumah baca doa itu, kita sudah mendapatkan 3 garansi dari Allah Subhanahu wa taala. 3 jaminan garansi combo. Masya Allah. Apa saja? Kata Rasulullah SAW, "Idza kharaja rajulun min baitihi, thumma yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, faqad hudiya wa kufiya wa wuqiya." Yang pertama, orang ini sudah mendapatkan jaminan hudiyah, diberikan jaminan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan sering kalau kita keluar rumah, kita bingung mau kemana. Pernah alami gitu? Ya. Kalau kita pernah mengalami gitu, jangan-jangan pas keluar rumah kita nggak baca doa.
Maka kita diberikan petunjuk oleh Allah harus belok mana, lewat mana, yang kemudian tempat itu tidak membahayakan diri kita. Saya punya pengalaman buruk ya. Itu kejadiannya kira-kira 10 tahun yang lalu. Nah, tepat di dekat sini, perapatan Kejayaan itu ke barat ya, ke barat itu. Waktu itu 10 tahun lalu kan belum ada underpass ya. Ya, kemudian waktu itu hujan deras persis kayak gini, persis kayak gini. Terus kemudian saya melihat di sisi jalur mobil itu padat dan. Akhirnya saya ambil jalur motor. Ya Allah, alhamdulillah nggak macet. Gitu. Tapi ternyata di kan di situ ada kantor kecamatan kelurahan ya. Kecamatan. Di situ ternyata pas hujan deras itu banjir. Waktu itu saya pakai mobil sedan waktu itu. Ketika banjir, ya Allah, ini tinggi banget banjirnya sampai kartis itu nggak ketok, nggak kelihatan. Habis itu banjir, posisi di situ juga ada, ya macet banget, tetapi agak melambat lah. Ketika melambat itu, di tengah saya lagi fokus nyetir, anak saya juga bilang, kok ada air di mobil? Waduh, air di mobil? Iya, ada di mobil. Subhanallah, air masuk dalam mobil. Habis itu mati itu mobil, karena sudah terlalu tinggi itu air. Ya Allah ya Rabbi. Terus di jalur mobil itu karena saking tingginya air, lalu ketika mobil jalan sehingga menghasilkan ombak ya. Itu mobil udah kayak kapal. Ya. Subhanallah. Udah waktu saya telepon bengkel, Mas tolong ini ada kendaraan saya di sini titik saya gitu. Tolong dijemput pakai towing. Ya Allah, subhanallah. Artinya apa? Terkadang kalau kita lagi perjalanan, kita salah jalan, ternyata jalan itu menghasilkan keburukan bagi diri kita. Artinya, saat kita keluar rumah, baca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah faqad hudiya. Engkau diberikan hidayah sama Allah. Jadi kau bisa pilih jalan mana yang terbaik untuk diri. Jalan mana yang terbaik untuk diri. Subhanallah. Yang kedua, wa kufiya, engkau itu diberikan kecukupan oleh Allah. Kita kalau keluar rumah, biasanya kan kita ada maksud sama tujuannya, ya enggak? Kita ada tujuannya, keluar rumah mau beli makan, keluar rumah mau cari rezeki, mau keluar rumah mau ada urusan. Maka semua urusan kita itu dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla kalau kita mengklaim kartu garansi yang Allah berikan kepada kita. Keluar rumah baca doa. Yang pertama, hudiya, diberikan hidayah. Yang kedua, kufiya, diberikan kecukupan. Yang ketiga, wa wuqiya, diberikan penjagaan. Jadi agar kita dijaga oleh Allah dan mendapatkan jaminan bakal kita dijaga sama Allah, mendapatkan jaminan kita bakal diberikan kecukupan oleh Allah, diberikan jaminan bahwa kita diberikan hidayah oleh Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kita kalau keluar rumah baca doa. Itu dia. Bagaimana kita meraih garansi dalam kehidupan kita? Termasuk juga kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kita ingin ketika kita punya anak-anak kita pilihnya anak yang soleh atau anak yang berkejuan. Soleh. Ingin punya anak yang soleh atau yang toleh? Soleh. Lalu kenapa banyak di antara kita panggil anak yang masih toleh? Toleh kan toleh. Lawannya soleh, anak si orang soleh kan kayak gitu ya. Ya Allah, dosaku ternyata ini manggil anak itu salah manggil nama.
Daripada manggil tole, manggil soleh aja. Iya kan? Ya. Kita kan pengen punya anak soleh ya. Padahal kesolehan anak kita itu salah satunya sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengklaim kesolehan anak kita nantinya yang akan lahir? Maka garansi itu wajib kita klaim sejak hari di mana kita membuat anak itu. Maka kalau siapapun juga dari pasangan suami istri ingin melakukan hubungan suami istri harus baca doa. Baca doa dulu. Ojo kesusu. Ojo kesusu bahasa Inggrisnya apa? Kesang. Bahasa Inggrisnya Bu. Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ojo kesusu apa? Ada yang pintar bahasa Inggris di sini? Bahasa Inggrisnya don't to milk ya. Don't to milk. Don't kan ojo. Ya. Ke itu kan tu. Susu apa? Milk. Ya. Baru tahu ya. Dulu belajar bahasa Inggris pada kemana? Ya. Saya dapat itu ketika saya lagi antri di lampu merah, ada truk tulisannya don't to milk. Saya tuh pikir ini opo ya, akhirnya opo don't to milk gitu. Biasanya kalau di mobil kan tulisannya ojo susu gitu ya, atau ora sabar maburo gitu ya. Ya, itu don't to milk saya mikir sampai lama. Mungkin ojo susu ya, don't to milk gitu. Oh iya ojo susu. Jadi kalau kembali ke masalah kita, bagaimana kita mendapatkan jaminan dari kesolehan anak kita? Maka diawali dari di hari pertama kita membuat anak itu. Jadi kita ketika kita sudah bersuami istri ini, maka saat kita melakukan hubungan suami istri dianjurkan atau kita diwajibkan untuk baca doa dulu. Supaya apa? Supaya setan itu tidak mendekat kepada anak yang akan terlahir dari hubungan ini. Subhanallah. Maka itulah kemudian bagaimana Islam memberikan kepada kita jaminan yang begitu banyak dalam hidup kita. Termasuk kemudian banyak di antara kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ditolong sama Allah ibu-ibu, ditolong dalam semua urusan. Maka sesungguhnya pertolongan Allah Azza wa Jalla itu juga sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Kalau kalian menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Kemudian yang kedua, wa yuthabbit aqdamakum, maka Allah juga akan meneguhkan kedudukan kalian. Subhanallah. Jadi pertolongan Allah dan teguhnya kedudukan kita di atas muka dunia ini itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya apa? Tolong Allah dulu. Intan surullah. Pertanyaannya, lalu gimana cara tolong Allah? Bukankah Allah itu Al-Qawi dan yang Maha Kuat? Bukankah Allah itu Al-Aziz dan yang Maha Mulia? Bukankah Allah itu Al-Aqdar dan yang Maha Besar? Bukankah Allah itu Al-Azim dan yang Maha Agung? Bukankah Allah itu ala kulli syai'in qadir, Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu? Lalu kenapa disebutkan intan surullah? Karena kalau kalian menolong Allah Subhanahu,
Maksud dari intan Rasulullah adalah kalian menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ikut memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ikut menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Yang punya ilmu, dakwahkan ilmu. Yang punya waktu, jadikan waktunya itu diwakafkan untuk berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya harta, jadikan hartanya itu sebagai sarana untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya tenaga, jadikan tenaga itu digunakan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaminannya apa? Yansurkum, Allah pasti tolong kalian. Dan seberapa besar pertolongan Allah kepada kita itu berbanding lurus dengan seberapa besar perjuangan kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup sampai situ saja. Intansurullah yansurkum. Yang kedua, wa yutsabbit aqdamakum. Allah juga akan meneguhkan kekuasaan kalian, meneguhkan kaki kalian, meneguhkan kejayaan kalian. Nah, itu jaminan yang sudah Allah jamin untuk diri kita. Termasuk jaminan yang Allah jamin kepada diri kita adalah pernah satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu boncengin Abdullah bin Abbas. Rasul mengatakan, ya bulan, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Di antaranya adalah ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya apa? Jaminan Allah berupa penjagaan itu sudah Allah berikan, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Ihfadillah, jaga Allah dulu. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Ada 3 cara bagi diri kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita menjaga agamanya dengan ikut mendakwahkan agama ini. Maka kalau kita tidak punya ilmu, kita bisa menjaga agama Allah dengan cara apa? Ikut berperan serta jadi panitia pengajian. Ya, mengorbankan waktunya jadi panitia pengajian, ngubungin pembicara, ngubungin tukang snack, ya enggak? Ngubungin takbir masjid, konfirmasi gitu, mau pakai masjid. Terus koordinasi satu sama lain. Itu cara kita menjaga Allah. Yang punya harta bisa menjaga Allah dengan hartanya. Oh ternyata infaknya defisit, udah ini tak cover semua buat infak untuk snack jamaah. Itu cara menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya tenaga, gimana caranya? Gak bisa hadir kajian, bisa ikut mengambil faedahnya. Ya udah, aku tak, kalau berangkat pengajian tak bawa tripod, tak bawa HP, tak streaming misalnya. Itu cara kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfadillah, jagalah Allah dengan cara menjaga agama. Yang kedua, ihfadillah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya. Semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita, kaidahnya adalah fa'tu biha mastata'tum. Kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Sesuai kemampuan kalian. Kita wajib sholat dalam keadaan berdiri. Tidak bisa berdiri karena kakinya sakit, silakan sholat dalam keadaan duduk. Kita sholat tidak bisa dalam keadaan duduk, tidak memungkinkan, silakan sholat dalam keadaan berbaring. Gak bisa berbaring juga, yang kita sholat sambil memberikan isyarat dengan mengedipkan mata kita. Kalau gak bisa juga gimana Ustaz? Bersolat. Tinggal disolatkan. Maka para jemaah sekalian, kaidahnya bagaimana kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalankan semua perintah Allah sesuai kemampuan kita. Kemudian yang ketiga, ihfadillah,
Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita berusaha untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Semua larangan wajib kita tinggalkan. Allah melarang kita dari perbuatan zina, tinggalin. Allah melarang kita dari riba, kita tinggalin. Allah melarang kita dari segala bentuk maksiat, maka kita tinggalkan. Maka dalam masalah meninggalkan larangan Allah, kaidahnya adalah tinggalkan semuanya, jangan sisakan sedikit pun juga. Gambarannya bagaimana? Kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya kayak anak muda zaman sekarang bilangnya begini, maksiat, mulai hari ini you and me pinter-pinter ya, you and me udah ada hubungan. Ini cara kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Taala. Kalau kita menjaga itu semua, menjaga agama Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, jaminannya apa? Yahfadka, kita dijaga sama Allah. Diri kita dijaga sama Allah, duit kita dijaga sama Allah, harta kita dijaga sama Allah, pasangan kita dijaga sama Allah, anak-anak kita dijaga sama Allah, aset-aset kita dijaga sama Allah. Kuncinya apa? Jaga Allah dulu. Karena ini cara kita mengklaim garansi. Allah sudah kasih garansi. Tapi kalau kita tidak mengklaimnya dengan menjaga itu semuanya, maka garansi itu tidak akan berlaku pada diri kita. Subhanallah. Maka di antara bentuk garansi yang lain yang sudah Allah berikan kepada kita, mungkin kita pernah ya mengalami satu kesulitan yang amat sangat luar biasa dalam hidup kita. Pernah nggak mengalami kesulitan yang amat sangat luar biasa dalam hidup kita? Pernah? Kira-kira kita rasanya mau mati saat ini. Pernah? Pernah. Saya pernah mengalami kejadian itu koyoknya mau mati saya. Kenapa? Karena waktu itu saya melakukan kejadian yang tidak masuk di nurul waktu itu. Tidak masuk di nalar. Waktu itu saya ada satu keperluan yang sangat penting sekali. Ada dokumen yang harus saya kirim dan sangat mendesak. Lalu saya titipin ke seorang teman yang naik kereta waktu itu. Dan kereta itu kan sudah jelas ya, berhenti di satu stasiun Tugu, jam berapa, nanti jam sekian kereta itu akan apa? Akan berangkat. Sampai di depan kereta, kemudian sudah ada announcement bahwa kereta mau jalan. Saya harus cari ini orang di mana. Saya cari masuk di gerbong, ini orang di mana. Akhirnya ketemu itu orang, saya serahkan itu barang. Ya kayak mission impossible gitu. Seserahkan itu barang, itu posisi kereta udah jalan. Habis serahkan barang, saya masuk ke pintu, ada penjaganya, Pak, mau keluar Pak? Keluar gimana? Saya bukan penumpang Pak. Kok bisa? Ya udah, cepat keluar sekarang juga. Daripada nanti udah makin cepat jalan-jalannya, kita nggak bisa berhenti, keluar sekarang juga. Keluar sekarang juga, udah, saya langsung loncat. Lalu gitu ya, langsung loncat guling-guling gitu jatuhnya. Kemudian keesokan harinya saya mengalami perut itu sakit luar biasa. Sakit luar biasa. Di tengah sakit luar biasanya itu ibaratnya setelah didiagnosa itu melintir, bisus. Sakitnya sampai di tengah sakit yang luar biasa tadi itu, saya bilang ke istri saya, bilang apa? Kalau aku punya salah, aku minta maaf. Oh, istri bingung itu sudah setengah mati udah. Kemudian kita waktu itu ada teman yang dia ahli pengobatan alternatif ya. Dibenerin itu badan. Saya waktu itu udah nggak mau ke rumah sakit lah,
Jadi kalau kayak gini mesti ujung-ujung mesti dioperasi kan. Kemudian di tengah sakit itu dibenerin ya, dari ujung saraf yang paling bawah naik ke atas gitu ya. Alhamdulillah selamat bisa ketemu dulu sampai begini. Jadi kemudian kalau kita ingin diberikan kemudian jalan keluar di tengah kesulitan kita, yang kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar lagi, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus mengklaim garansi bahwa Allah akan memberikan jalan keluar atas kesulitan itu dengan cara kita menolong orang lain yang sedang berada dalam kesulitan yang sama. Maka dari itu dalam sebuah riwayat Rasul menyebutkan, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim kurbatan min kurabid dunya, kesulitan dari kesulitan dunia. Man nafasa, nafasa diambil dari kalimat nafas. Orang ketika nggak bisa bernafas rasanya gimana kira-kira? Menggap-menggap ya, sesek nafasnya. Dia memberikan nafas sehingga dia bisa bernafas lagi. Menafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya. Dan kurba itu level yang paling tinggi dari sebuah kesulitan. Ada orang tenggelam, mau tenggelam kita selamatin. Ada orang mau ketabrak, kita tarik sehingga nggak jadi ketabrak. Ada orang mau mati, kalau kita tolong sehingga nggak jadi mati. Maka kata Rasulullah SAW, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Maka Allah akan berikan dia garansi berupa diberikan apa? Diberikan yang namanya keselamatan dari kesulitan yang ada pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Di hari kiamat nanti Bu, keadaannya berat banget. Sebagai gambaran keadaan beratnya hari kiamat nanti, kita dibangkitkan dari kubur itu dalam 3 kondisi. Yang pertama uratan, yang kedua ghurla, yang ketiga buhma. Yang pertama uratan, dalam keadaan telanjang bulat. Maka ketika Ibunda Aisyah diceritakan kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, maka Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah kita yanduru ba'duna ba'da? Apakah kita bakal melihat satu sama lain melihat? Ini Masya Allah, bodinya kayak kitab Spanyol. Ini Masya Allah, sebelahku artis ternyata. Apakah kita bakal lihat kayak gitu? Maka Rasulullah mengatakan perkara pada zaman itu begitu berat, gak sempat kita mikir kayak gitu. Mikir dewe-dewe ini pada mikir selamatnya dewe. Jadi kita dibangkitkan dan pertama dalam keadaan uratan, telanjang. Kemudian yang kedua, ghurla, tidak beralas kaki. Yang ketiga, buhma, dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak membawa bekal sama sekali. Maka inilah filosofi kenapa orang meninggal dunia dipakai kain kafan bukan pakai jas. Kenapa kain kafan itu filosofinya tidak berkantong, gak bisa kita nyangonin ATM, ngebolin duit, gak bisa. Nah, maka keadaan yang berat itu kita dibangkitkan dalam keadaan kehausan yang luar biasa. Kita di alam kubur nanti lamanya luar biasa. Kemudian matahari didekatkan di atas kepala kita sepanjang 1 mil, sangat dekat. Makin panas, ya Allah. Ditambah juga panasnya kita karena kita berdesak-desakan, empet-empetan. Luar biasa. Manusia dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan dikumpulkan di satu tempat yang bernama padang mahsyar. Sangat sempit sekali, empet-empetan kita. Dan setiap dari kita tenggelam dengan air keringat kita masing-masing. Ada yang tenggelamnya semata kaki, ada yang tenggelamnya sebetis, ada yang selutut, ada yang sepaha, ada yang sekemaluannya, ada yang sepusernya, ada yang sedadanya, ada yang selehernya, ada yang tenggelam semuanya.
maka kita hari itu semuanya akan mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Bagaimana agar kita diselamatkan pada hari itu? Kuncinya adalah menafasa an muslimin kurbatan min kurbi dunia. Maka ringankanlah beban kehidupan orang lain. Ya, tolonglah orang lain. Maka dengan itu Allah tolong kita di hari kiamat nanti. Ringankanlah keadaan kita di hari kiamat nanti dengan cara banyak bantu orang lain, banyak tolong orang lain. Alhamdulillah kita bersyukur kita hidup di Indonesia, kita bisa banyak nolong orang lain. Habis dari ATM, tahu-tahu print, alhamdulillah berbagi sama orang, iya benar? Ya. Habis beli minuman di Mart itu print, alhamdulillah bisa nolong orang lain, iya benar? Ya, dari arah timur naik mobil terus puter di sana itu sebelum perempatan mau masuk ke JIH print ya, alhamdulillah bisa berbagi kepada orang lain. Walaupun cuma ngasih 2.000, walaupun cuma ngasih kopek itu berapa sih? 500. Walaupun cuma ngasih goceng itu berapa? 5.000. Itu begitu berharga buat mereka. Ya Allah, coba kalau kita hidup di mana? Kalau kita hidup di Timur Tengah, coba ada tukang parkir nggak kira-kira? Nggak ada. Ya. Coba kalau kita hidup di Timur Tengah, mau muter ada yang pribit nggak? Nggak ada. Peluang sedekah kita nggak ada. Coba kalau kita berangkat umroh, ada infaknya nggak kira-kira? Nggak ada. Kita bersyukur di Indonesia, disyukurin walaupun kadang-kadang bikin jengkel juga sih. Koyok apa? Koyok jin ya. Pas kita datang nggak ditolongin, angel boleh parkir. Pas mau pergi gitu ya. Ya Allah. Tapi nggak apa-apa, itu peluang pahala bagi diri kita. Maka bisa jadi uang 5.000 yang kita kasihkan itu bermanfaat untuk bisa beli susu buat anaknya. Ya Allah. Maka agar keadaan kita makin ringan di hari kiamat nanti, banyak-banyaklah tolong orang lain. Di hari kiamat nanti kita akan berdiri di bus kalian 50.000 tahun kita berdiri menunggu persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama nggak kira-kira? Lama banget. Lama sekali. Maka ringankanlah berdirinya kita di hari kiamat nanti dengan cara apa? Banyak berdiri di sepertiga malam terakhir, melakukan sholat tahajud kita. Banyak berdiri mendirikan sholat sunnah kita. Banyak berdiri untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Di hari kiamat nanti kita dibangkitkan dalam keadaan haus yang luar biasa. Maka nanti setelah persidangan kita akan sampai di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang minum dari telaga itu tidak akan haus lamanya. Maka saat kita dibangkitkan hausnya luar biasa. Supaya kita tidak terlalu haus di padang mahsyar, apa yang harus kita lakukan? Kita harus banyak berhaus ria ketika di dunia, banyakin puasa. Maka lihatlah, Allah sudah kasih jaminan buat diri kita. Allah sudah berikan jaminan dan garansi dalam kehidupan kita. Syaratnya apa? Kita klaim garansi itu. Ya Allah. Termasuk juga Rasulullah sudah memberikan jaminan dan garansi dalam hidup kita. Jaminan untuk apa? Jaminan untuk bisa masuk ke dalam surga. Ingin tidak masuk surga? Ingin. Sendirian atau rame-rame? Rame-rame. Sama siapa? Sahabat-sahabat Haji. Sama teman-teman ya. Ya, semoga ini teman-teman jadi sahabat sehidup sesurga. Amin. Ya. Syaratnya apa? 1. Yang pertama, lihat temannya, tengok kanan, tengok kiri, yuk.
Ya, tengok kanan kiri. Udah tahu namanya belum? Udah. Yang belum tahu namanya, tanya namanya. Udah tanya namanya? Oke. Udah tahu namanya sekarang? Udah. Oh iya, tanya rumahnya. Rumahnya di mana? Siapapun tetangganya. Besok bisa ngaji bareng. Ya, udah tahu rumahnya? Ada yang kejadiannya ternyata tetangga saya ini. Ya, oke. Udah tahu rumahnya? Sekarang tanya anaknya. Punya berapa? Kalau sudah tahu anaknya, yang belum nikah ada berapa? Kalau sudah tanya bisa apa? Baik, sudah tahu namanya semuanya? Sudah, alhamdulillah. Maka sahabat-sahabat yang soleh kayak gini itu bisa saling memberikan syafaat satu sama lain di dalam surga. Ya. Maka Rasulullah menyebutkan perbanyaklah kalian untuk memperbanyak sahabat-sahabat yang saleh. Kenapa? Fa'innahum, karena mereka akan bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Maka ketika ada di antara kita yang masuk surga, ternyata ada di antara kita belum menemukan teman duduk kita ketika kita duduk di pengajian, maka kita akan mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, itu orang yang di neraka. Kamu yusalluna ma'ana, dulu sholat bareng saya, wa yahujuna ma'ana, dan berhaji bersama kami, wa yasumuna ma'ana, dan berpuasa bersama kami, dan ngaji bersama kami. Maka kata Allah, berilah syafaat kepada dia, agar dia itu apa? Minta syafaat kepadaku atas dirinya, agar dia bisa diselamatkan dari siksa api neraka. Maka orang itu diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Maka sekali lagi, intinya adalah isi dari kajian kita hari ini, bahwa setiap dari kita itu bicara masalah dunia, pasti kita menginginkan mendapatkan sesuatu yang ada garansinya. Kita semua ingin masuk surga, ya? Iya. Kita ingin masuk surga sama siapa? Sama teman-teman kita, sehidup sesurga. Padahal surga itu sudah digaransikan kepada diri kita. Rasulullah pernah bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannata, setiap umatku pasti masuk surga, kecuali satu golongan orang yang tidak mendapatkan garansi, illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Maka para sahabat kaget. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhala jannah, barang siapa yang mentaatiku, dia pasti masuk surga, digaransi bisa masuk surga secara langsung. Wa man asani faqad ada, kalau dia bermaksiat kepadaku, dia dikatakan enggan masuk surga. Lihat, surga saja sudah garansi buat diri kita. Syaratnya apa? Kita mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara kita mengklaim garansi itu bisa mendapatkan surga. Mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam agama kita, garansi yang sudah Allah berikan kepada kita, garansi yang sudah diberikan Rasulullah kepada kita itu banyak banget. Maka tugas kita adalah bagaimana kita beramal saleh dalam rangka mengklaim garansi demi garansi, jaminan demi jaminan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga Allah mengistiqomahkan setiap langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan dalam kehidupan kita, jaminan kebahagiaan, jaminan kesuksesan, jaminan kemenangan, jaminan keberuntungan, dan jaminan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita mendatangkan
sarana-sarana untuk bisa menghadirkan jaminan itu di dalam kehidupan kita. Hanya kepada Allah kita memohon taufik, hanya kepada Allah kita memohon hidayah. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka أن تجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اتق رقابنا ورقاب أزواجنا وذريتنا من النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم فتنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربون إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.